Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Sabir dengan NIM 0450720003. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi buatan saya sebagai tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini tugasnya lanjutan dari tugas 1 ya. Di sini sama input menu sampai pencetak struk. Di sini ada yang baru, manajemen menu aplikasi. Deskripsinya, program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat menghapus dan mengubah data, akan memunculkan daftar menu yang kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu. Jika sudah yakin akan mengubah, pemilik dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, tidak ada perubahan. Oke. Berikut aplikasinya saya run. Sekarang ketika programnya dijalankan, dia akan langsung menjalankan function home. Di function home ini ada ucapan selamat datang, lalu list fitur-fiturnya. Yang satu pemesanan. Kalau pilih pemesanan ini akan seperti yang dari tugas 1 untuk memesan. Lalu yang kedua manajemen menu, ini yang baru. Lalu instruksi silakan pilih layanan. Berikutnya program akan meminta input dari user. Jika user menginput 1, dia akan memanggil order. Lalu yang kedua manajemen menu. Sini kita akan masuk ke manajemen menu. Nah, di fungsi manajemen menu ini di sini akan menampilkan list menu yang ada sekarang. Lalu ada 4 opsi. Yang pertama ada tambah menu, rubah harga menu, hapus menu, dan kembali ke tampilan yang sebelumnya. Yang pertama-tama kita akan masuk ke add menu. Di add menu ini untuk menambah menu ya, di sini akan diminta input nama menu. Misalkan nama menunya sup. Lalu berikutnya diminta harga. Nah, di bagian sini di harga saya menggunakan perulangan while price sama dengan nol. Jadi selama value dari price-nya adalah nol, dia akan terus melakukan perulangan. Nah, di dalamnya sini akan meminta input, masukkan harga, lalu dicek jika value dari input ini adalah integer atau angka, dia akan mengisi price. Kalau tidak, dia akan memberi pesan input tidak valid. Lalu kembali ke awal, meminta input harga lagi. Saya contoh, masukkan huruf, input tidak valid, harap masukkan angka, lalu diminta input kembali. 10.000. Berikutnya kategori. Ini menggunakan logik yang sama ya, menggunakan while loop, kategori sama dengan nol. Bedanya di sini mengecek inputnya itu makanan atau minuman. Jika bukan, dia akan meminta input kembali. Makanan. Ini saya sudah kembali ke halaman berikutnya. Bisa dilihat di dalam makanan ada satu tambahan sup dengan harga 10.000. Berikutnya kita masuk ke menu rubah harga. Di sini memanggil function change price. Pertama-tama diminta masukkan nama menu yang ingin dirubah harganya. Lalu berikutnya ini ada index sama dengan 1. Saya menggunakan for loop untuk mencari menu yang di-input oleh user ini adalah elemen keberapa di array menus. Misal kita akan mengedit teh. Lalu diminta harga. Ini logik yang sama seperti di waktu tambah menu. Yang jika bukan angka, dia akan meminta input kembali. Sebelumnya harganya 5.000 ya. Saya rubah menjadi 1.000. Oke, di
berikutnya meminta konfirmasi dengan menginput iya. Jika lalu mengecek jika inputnya selain iya, dia akan kembali ke halaman awal. Kalau tidak dia akan mengakses menu elemen ke indeks, lalu set harganya dengan harga yang diinput. Lalu ada pesan harga menu berhasil dirubah, lalu kembali ke halaman berikutnya. Sini saya konfirmasi dengan menginput ya. Kembali ke halaman berikut sebelumnya, bisa dilihat tehnya sekarang harganya 1000. Nah, berikutnya ke hapus menu. Sini meminta menu yang akan dihapus. Saya akan coba menghapus menu susu. Di sini kembali meminta konfirmasi dengan menginput ya. Kalau inputnya bukan ya, dia akan kembali ke menu sebelumnya. Nah, kalau tidak dia akan di sini array menus menggunakan pertama merubah ke stream, lalu di filter, menyisakan menu-menu yang namanya bukan yang diinput. Jadi seakan-akan jadi hilang menu susu ini. Lalu dikembalikan ke array menu. Lalu ada pesan menu berhasil dihapus, kembali ke halaman sebelumnya. Saya konfirmasi ya. Saya lihat di minuman susu sudah tidak ada. Oke, berikutnya saya akan kembali mencoba pemesanan. Keempat, kembali ke menu awal ya. Masuk ke pemesanan. Nah, di sini juga daftar menunya sudah seperti yang tadi di manage, sudah ada sup, ada 10.000, ada teh yang tadinya 5.000 menjadi 1.000, dan susu tidak ada. Coba pesan sup 2 dan kopi 1. Oke, sudah selesai. Print struknya juga sup 2 20.000 dan kopi 1 3.000. Lalu dengan detail-detail kayak biaya pemesanan, pajak, sehingga total menjadi 47.300. Ya, selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon bantuannya untuk dikoreksi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.